لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الجنة أعدت لمن اتقى اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Sidang Jumat rahimakumullah, 14 abad yang lalu, tepatnya bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tapi pas di Hudaybiyah, Rasul dan para sahabat itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Padahal beliau dan orang-orang mukmin sudah bermiqat di Dzulhulaifah untuk melaksanakan umrah, belum untuk berhaji pada saat itu walaupun sudah bulan Dzulqa'dah. Karena syariatnya bagi Rasul belum lengkap, baru perintah untuk melaksanakan umrah. Sidang Jumat rahimakumullah, karena dihadang oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, maka dia tidak bisa sampai ke Mekah. Padahal sudah berniat umrah, sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan di Dzulhulaifah. Maka karena tidak bisa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysar minal haji. Sempurnakan ibadah haji dan umrah, tetapi kalau terhalang maka ganti dengan menyembelih hewan. Sehingga pada saat itu Rasul bersama muslimin membatalkan ihramnya karena tidak bisa berumrah, yaitu dengan menyembelih hewan. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja peristiwa ini membuat kaum muslimin jengkel, kaum muslimin marah, kaum muslimin menyesal karena sudah berniat untuk berumrah tetapi tidak bisa dilaksanakan. Dan ini juga sering dialami oleh kaum muslimin sampai saat ini. Sudah siap-siap untuk berhaji atau untuk berumrah, tiba-tiba terhalang. Dan sekarang juga banyak, apakah karena peristiwa pandemi, apakah karena dites kesehatannya terkena penyakit sehingga membatalkan
ibadah haji ataupun ibadah umrah. Dan kalau sudah berihram itu harus menyembelih hewan. Tetapi kalau belum berihram, masih berada di tanah air masing-masing, tentu tidak diwajibkan untuk menggantinya. Cukup saja seperti biasa berkorban. Sidang Jumat rahimakumullah, karena dalam keadaan jengkel tersebut, pulangnya dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu, ya antara lain ibadah umrohnya bisa dilaksanakan tahun berikutnya, dan diadakan perjanjian damai, sehingga pulanglah ke Madinah dalam keadaan tidak senang kaum muslimin itu tersebut. Maka tidak lama kemudian turun surat Al-Fath yang saya bacakan tadi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Dan kata Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun, dikatakan bahwa setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sedang menyesal, sedang jengkel atau sedang bersedih hati, macam-macam yang dirasakan oleh mereka karena tidak bisa melaksanakan umrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, laqad unzilat alayya ayah hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku ayat yang ayat itu lebih aku cintai dari seluruh dunia dan isinya. Jadi justru Rasulullah SAW pada saat itu menerima kebahagiaan yang paripurna dengan wahyu inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kemenangan itu sudah ada kepadamu, fatham mubina, dengan kemenangan yang jelas. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan belum yang terlewati, wa yutimma ni'matahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya alaika atasmu, wa yahdiyaka, dan memberi petunjukmu siratan mustaqimah, ke jalan yang lurus, wa yansurukallah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu, nasran aziza, dengan pertolongan yang sangat besar. Huwallazi, dialah Allah, anzalas sakinata, yang menurunkan sakinah, ketentraman, fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya orang mukmin itu bertambah iman beserta iman yang mereka miliki. Walillahi, dan kepunyaan Allah, junudus samawat, tentara langit, wal ardi, dan bumi. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jelas kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemenangan itu dengan adanya perdamaian antara Rasul beserta orang-orang mukmin dengan orang-orang Quraisy. Karena dengan perdamaian itu maka dakwah Rasul bisa terlaksana dengan bebas. Dan dengan perdamaian itu
kaum muslimin menjadi tenang, tidak terhalang, tidak terganggu di dalam dakwahnya. Dan memang dilaksanakan berdakwah itu secara baik dan berhasil, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong menyatakan diri sebagai muslim. Dan umroh juga bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya, tahun ke-7. Sehingga ketika Anas bin Malik ditanya oleh para tabi'in berapa kali umroh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik mengatakan 4 kali Rasulullah berumrah. Dan kata Anas, semua umrah Rasul itu dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali yang bertepatan dengan ibadah haji, yaitu tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Dan baru tahun ke-10 Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah di bulan haji. Sidang Jumat rahimahumullah, jadi jelas inna fatahna laka fatham mubina. Jadi futuh atau kemenangan itu sudah jelas, sudah terbuka. Dan melalui proses seperti itu sehingga mendapatkan fatham mubina atas perjuangan Rasul itu, liyaghfiralakallah, Allah mengampuni dosamu, baik mata qaddama min dzambik, yang sudah lewat dosanya dilakukan, wa mata akhar, maupun yang belum dilakukan, wa yutimma nikmatahu, dan menyempurnakan nikmat. Seperti di dalam surat Al-Maidah, dengan turunnya syariat Islam itu mendatangkan nikmat yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yansurakallah nasran aziza, dan memberikan pertolongan. Dengan pertolongan, dengan kemenangan, dengan keberhasilan itu, maka Allah menurunkan anzalas sakinah, menurunkan ketentraman. Jadi kalau begitu, sakinah yang selalu kita doakan bagi mempelai, mudah-mudahan yang baru nikah itu bisa meraih keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu adalah ketentraman, mawaddah itu kecintaan, kalau kata orang Sunda Bogoh, warahmah, dan kasih sayang, kanya'ah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau berdasar ayat ini, sakinah itu baru bisa diperoleh pertama melalui perjuangan. Seperti Allah menurunkan sakinah kepada Rasul dan kepada orang mukmin setelah mereka berjuang mati-matian demi membela al-Islam. Kemudian memperoleh kemenangan atas perjuangan tersebut, fathan mubina. Kemudian mendapat ampunan karena berdasar taubat. Kemudian yansurakallah nasran aziza, mendapat pertolongan yang begitu hebat, begitu banyak, dan yahdiyaka siratan mustaqimah, berada pada petunjuk Allah yang lurus. Baru di situ walladzi anzalas sakinah, meraih ketentraman. Dan ketentraman itu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah iman yang imannya sudah ada. Jadi tidak mungkin meraih sakinah tanpa iman. Kalau berdasar surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat 4 ini. Sidang Jumat rahimahumullah, tentu saja
ayat itu turun mengandung berita, perintah, dan larangan. Ada khobariyah, ada insya'iyah. Pertama, perjanjian damai yang dilaksanakan oleh Rasul pada peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah itu menguntungkan bagi kaum muslimin karena fathan mubina. Dalam suasana damai, kaum muslimin bisa berdakwah secara bebas, sehingga banyak umat yang menyatakan diri masuk Islam. Kedua, sakinah tiba karena diturunkan Allah bagi hati orang mukmin. Jika mereka benar-benar telah beriman, maka Allah akan memberikan ketentraman. Semakin meningkat imannya, semakin tentram hidupnya. Ketiga, ayat ini mengandung nasihat agar setiap mukmin terus-menerus menjaga ketentraman di dalam hatinya. Artinya harus dijaga kesehatan lahir maupun batin. Yang keempat, nasihat bahwa dengan ketentraman itu harus terus-menerus meningkatkan iman. Jangan hanya tenang tanpa merasa ancaman siksaan. Justru agar ketentraman semakin baik, maka iman harus terus-menerus ditingkatkan. Kemudian ayat ini juga dikaitkan dengan ayat sebelumnya, fungsi dan kepentingan perjuangan itu untuk meraih magfirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya memiliki tentara langit dan bumi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Hudaybiyah itu tidak dikalahkan saja kaum musyrikinnya? Kan Rasulullah dan orang-orang mukmin sudah ikhlas untuk melaksanakan umrah. Datang ke Hudaybiyah dihalangi oleh orang-orang musyrik. Kenapa oleh Allah tidak dihancurkan saja? Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tentara langit dan bumi, dan dia memiliki tentara langit dan bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Tapi tidak demikian. Karena apa? Supaya kaum muslimin tetap berjuang. Karena kemenangan itu oleh Allah akan diberikan dengan tangan orang-orang yang mukmin. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan, yang kalau kita kaji surat Al-Fat ayat pertama dan sampai ayat keempat itu. Pertama, sakinah atau ketentraman utamanya terletak pada hati nurani setiap mukmin. Jadi jelas bila kita ingin meraih sakinah harus dimulai dari hati yang didasari dengan peningkatan iman. Kedua, menjaga ketentraman itu merupakan tanggung jawab setiap mukmin. Jangan berucap, bertindak, dan bersikap yang menimbulkan tidak tentram pihak manapun. Ketiga, setiap mukmin dituntut
untuk berusaha menambah keimanan setiap saat, baik dengan memperbanyak zikir menyebut nama Allah, karena di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maupun dengan membaca ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, maupun dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu dengan perjuangan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya menurunkan sakinah kepada orang mukmin itu atas perjuangan, sehingga tidak langsung ketika peristiwa perang Hudaybiyah itu orang-orang musyrik tidak langsung dihancurkan oleh tentara Allah, baik yang datang di langit maupun di bumi, tapi dibiarkan, bahkan diperintahkan kaum muslimin untuk berjuang, karena perjuangan atau jihad di jalan Allah itu mendatangkan pahala. Pahalanya apa? Liyaghfira, untuk mengampuni dosa, baik mata qaddama maupun wa mata akhir. Kemudian jannat tajri min tahtihal anhar. Kemudian yang kelima, tentara Allah baik yang di langit dan di bumi itu sangat gagah perkasa. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan melalui proses. Rasulullah pernah berdoa sampai 1 bulan untuk menghancurkan orang-orang kafir. Allahumma al'an pada rakaat terakhir dalam sholatnya. Tapi turun surat Ali Imran 108, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan urusanmu, hai Muhammad, apakah Allah akan mengampuni mereka atau menyiksa mereka walaupun mereka itu zalim. Itu bukan urusanmu. Sehingga Rasulullah berhenti berdoa untuk kehancuran orang kafir, orang-orang musyrikin itu, dan dilangsungkan untuk perjuangan, karena kemenangan kaum muslimin itu bi aidil mukminin, dengan tangannya orang mukmin. Kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubuhu wa nartajih min rahmatika fi amrina kulli. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa qalban khashi'an wa dhanban maghfura wa tijaratan lan kabura. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.